Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ataupun juga eh, ikut serta di dalam pendalaman Alkitab pada hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa membimbing kami, sehingga pendalaman Alkitab ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan pendalaman Alkitab ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom rekan-rekan GIA Surabaya. Kita akan melanjutkan PA Kitab Yeremia dari pasal 21 sampai 23. Pasal-pasal ini kalau ditotal jumlahnya adalah 84 ayat. Ayat yang sangat banyak untuk dapat dibahas dalam waktu yang singkat. Tapi mari saya ajak rekan-rekan berjuang bersama-sama untuk belajar melalui video ini. Langsung saja kita mulai dari Yeremia pasal 21 yang diawali dengan sebuah percakapan antara seorang tokoh bernama Pasyur dan Imam Sefanya yang diutus oleh Raja Sedekia untuk meminta Yeremia menyampaikan apa sih suara Tuhan yang disampaikan Yeremia, ya. Dengan tentu saja Sedekia ini memiliki motif-motif tertentu. Motif-motif itu saya mulai dengan poin-poin berikut ini. Poin yang pertama, yakni fokus pada menyelamatkan diri sendiri. Diambil dari ayat 1 sampai 2. Di sana dikatakan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Sedekia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Sefanya bin Maaseya kepadanya dengan pesan, tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Nah, dari dua ayat ini sebenarnya itu Raja Sedekia itu dia berpegang kepada sebuah pengalaman rohani yang dia alami sendiri di dalam eh, kisah-kisah yang sebelumnya, ya. Sehingga ketika Raja Sedekia ini eh, mau menanyakan tentang hal ini, dia itu berharap bahwa Tuhan akan menolong Raja Sedekia lagi. Dari ayat ini kita bisa melihat, ya, bahwa mereka sejujurnya bertanya bukan untuk benar-benar bertobat, tetapi untuk menghindarkan petaka. Mereka hanya fokus untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Selebihnya tentang pertobatan dan lain sebagainya, ya mereka tidak peduli. Sama gitu ya dengan kita yang seringkali juga melakukannya, bukan? Kita berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan, kemudian setelahnya apa? Bisa jadi ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta suara Tuhan, tidak diiringi dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, maka ketika itu yang terjadi, kita akan masuk ke poin yang setelahnya. Yang terjadi justru Raja Zedekia bukan ditolong, tetapi dihajar oleh Tuhan di dalam ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Nah, di sana itu Tuhan memporak-porandakan senjata-senjata andalan yang diandalkan oleh Raja Yehuda atau diandalkan oleh kerajaan Yehuda. Senjata-senjata itu dibikin tidak berdaya, dan apa saja senjata-senjata yang dibikin tidak berdaya itu? Senjata-senjata itu adalah yang pertama militer, yang kedua adalah sumber daya, baik itu sumber daya manusia
ataupun juga sumber daya alam. Dan yang ketiga, senjata yang diandalkan adalah sistem birokrasi pemerintahan. Nah, kita masuk ke dalam poin yang subpoin yang pertama yaitu kehancuran militer di ayat 3 sampai 5. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima dikatakan, kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya di dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dan dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Jadi di sini eh, diceritakan bahwa Allah justru membuat militer yang diandalkan oleh kerajaan Yehuda itu tidak berdaya. Bahkan senjata-senjata itu pun dibuat gitu ya untuk menyerang mereka sendiri. Dan Allah juga memakai senjata yang lain yaitu tentara Babel untuk menghakimi kerajaan Yehuda di masa depan. Selanjutnya, di dalam ayat yang keenam dikatakan ada kehancuran sumber daya manusia maupun alam. Di dalam ayat yang keenam dikatakan, aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Jadi makhluk hidup yang di sana itu dibuat mengalami eh, semacam epidemi yang begitu hebat sehingga pada akhirnya tidak ada yang tersisa lagi ya untuk supaya kerajaan Yehuda ini boleh membangun kekuatannya sehingga boleh terhindar dari bencana melawan Babel. Dan juga setelah itu di ayat yang ketujuh subpoin kehancuran pemerintahan dikatakan di sana di ayat yang ketujuh, sudah itu demikianlah firman Tuhan. Maka Sedekia, Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang, dan dari kelaparan akan kuserahkan dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang tanpa merasa kenyang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Jadi kita dapat melihat di sini itu ada pola begitu ya. Pertama militer sebagai bentuk pertahanan negara yang paling luar dihancurkan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusianya, di mana manusia, di mana sebuah kerajaan mengandalkan sebuah regenerasi untuk melancarkan peperangan-peperangan itu tidak dapat lagi diandalkan. Dan yang ketiga, kehancuran sistem pemerintahan itu sendiri. Bagaimana ketika kehancuran-kehancuran itu terjadi, masih ada yang tersisa, yaitu para petinggi-petinggi yang mereka itu justru tidak mementingkan rakyat, tetapi mereka mementingkan dirinya sendiri. Dari sub-sub poin ini dapat disimpulkan bahwa kehancuran Yehuda oleh Babel adalah sebuah kepastian yang tidak bisa dihindari apapun yang terjadi. Namun ternyata pada bagian yang selanjutnya Tuhan itu selalu setia. Tuhan selalu menawarkan solusi terbaik dalam situasi yang paling buruk sekalipun.
untuk umatnya. Dan itu akan kita bahas di dalam poin berikut ini. Poin C. Egois versus berserah. Kita akan melihatnya di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Namun sebelumnya saya akan memberikan sebuah gambaran situasi dari kerajaan Yehuda sebagai berikut. Jadi kerajaan Yehuda ini itu sedang dihimpit oleh dua petaka, yaitu eh, petaka yang kita sebut sebagai neraka. Dua neraka ini adalah begini. Jadi kerajaan Yehuda ini mereka itu dihimpit oleh neraka di dalam negeri mereka sendiri dan neraka yang ada di dalam eh, dunia internasional atau neraka global yang akan mereka alami. Nah, neraka negara itu adalah neraka yang mereka ciptakan justru karena keegoisan para penguasa-penguasa di dalam negeri. Sedangkan neraka global adalah neraka yang tercipta karena ya dampak dari penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara superpower yang berusaha untuk menginvasi dunia juga demi kekuasaan dari negara-negara kolonial itu. Nah, Israel dalam situasi yang tidak menguntungkan, baik itu dari masa yang ada di belakang mereka, yaitu dosa-dosa nenek moyang mereka yang masih terus-terusan dilakukan. Saya pada zaman pemerintahan saat eh, cerita ini disampaikan, maupun juga dari apa yang akan terjadi di masa depan. Maka meskipun Yehuda ini dihimpit dari eh, masa lalu dan masa depan oleh petaka-petaka yang sudah terjadi dan juga yang akan terjadi, Tuhan memberikan sebuah pilihan di ayat yang ke-8. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini, tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan begini. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Frasa pasal 8 ini sangat eh, berkesan bagi saya karena frasa ini mengajak kembali umat pilihan untuk memilih kehidupan dan kematian, yang mana ini sangat kental di dalam kitab Musa, khususnya di dalam kitab Ulangan, untuk memperingatkan generasi-generasi muda Israel yang pada masa itu mau menuju ke Kanaan, ini untuk tidak melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dan ini kembali diulang di dalam kitab Yeremia pasal 21 ini. Ya, Tuhan memberikan sebuah teguran, tetapi juga Tuhan memberikan opsi yang terbaik dari serangkaian keadaan-keadaan yang paling buruk. Jadi seburuk apapun kondisi Yehuda, Tuhan tetap memberikan solusi yang terbaik dari keadaan-keadaan yang paling buruk sekalipun. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan kesetiaan ini itu berhubungan juga tentang bagaimana Tuhan sudah berjanji bahwa Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa, yang akan membarui perjanjian antara Allah dengan manusia, itu akan lahir melalui keturunan Daud. Daud berasal dari suku apa? Daud berasal dari suku Yehuda. Dan melalui suku Yehuda inilah Yesus akan lahir. Demikian ayat yang ke-8. Kemudian selanjutnya ada sebuah
solusi yang Tuhan berikan tentang bagaimana sih seharusnya mereka itu berserah diri. Ini adalah solusi berserah diri yang ditawarkan oleh Tuhan. Poin yang pertama, menyerah pada penjajah. Kita akan melihat ayat 9 sampai 10 yang berkata demikian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikian firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang membakarnya habis dengan api. Nah, dari dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kita kalau di dalam situasi ini tentu saja dalam situasi yang sangat normal, ketika negara kita akan hancur, tentu ada perasaan tidak rela. Kadang-kadang kita juga pasti dipengaruhi juga oleh perasaan nasionalisme. Tentu saja, siapa warga negara yang tidak ingin mempertahankan negaranya? Tentu itu adalah hal yang sangat lumrah untuk dilakukan. Tapi Tuhan justru memberikan motivasi yang sebaliknya. Tuhan justru memberikan sebuah dorongan untuk siapa saja yang diserang oleh Babel, serahkan diri. Supaya apa? Supaya ya mereka akan mengalami kesempatan untuk hidup kembali, menjalani kehidupan mereka meskipun dalam situasi yang ya tidak menguntungkan juga, gitu ya. Kita bisa tahu bahwa di masa depan nanti seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya, mereka yang menyerah kepada Babel dan ya mereka punya jabatan penting di Babel, tetapi mereka juga identitasnya itu berusaha dihilangkan oleh kerajaan Babel. Ya, tetapi justru melalui itu perjanjian Allah bisa tetap terus berlanjut. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini adalah perintah Tuhan itu lebih penting daripada nasionalisme dalam bentuk seperti apapun. Ketika Tuhan sudah menyuruh orang Yehuda untuk menyerah, maka perintah Tuhan itulah yang harus dilaksanakan. Dan ini tentu saja menjadi sebuah pergumulan kita, terutama untuk kita yang tinggal di Indonesia. Ada hashtag-hashtag yang bertebaran yang justru mengajak kita untuk pergi aja dulu, gitu ya. Hengkang aja dulu, karena saking gelapnya kondisi ekonomi kita pada masa-masa sekarang. Nah, tetapi saya tentu saja tidak mengajak kita untuk ya ramai-ramai untuk keluar, bukan gitu ya. Tapi mari kita mencari apa sih kehendak Tuhan di dalam eh, kondisi yang kita alami pada saat ini. Dan mari kita dekatkan diri kepada Tuhan, dekatkan diri pada firman Tuhan, supaya kita benar-benar tahu apa suara Tuhan yang ingin Tuhan katakan kepada kita, apa yang ingin supaya kita itu eh, berbuat, gitu ya. Tuhan ingin kita berbuat apa untuk diri kita dan bangsa kita. Oke, solusi yang kedua yaitu membuat pemerintahan yang adil. Terdapat di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud. Jatuhkanlah
hukum yang adil setiap pagi. Dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Nah, di bagian ini itu ada beberapa kalimat spesifik yang dituliskan, yaitu bagaimana solusi ya, untuk bisa mendapatkan sebuah skenario terbaik yang dari Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang ya masih jelek juga sih, tapi itu skenario-nya masih skenario yang terbaik di antara keadaan-keadaan yang tidak mengenakan itu tadi. Yang pertama adalah jatuhkanlah hukuman yang adil. Ya. Saya dikatakan setiap pagi. Nah, setiap pagi, kenapa kok ada kata setiap pagi di sini? Nah, makna dari setiap pagi adalah berarti itu sesuatu yang berkelanjutan. Soalnya ada yang bilang begini, ada pepatah yang bilang begini. Seperti apa keseluruhan harimu itu ditentukan dari apa yang kita alami di pagi hari. Itu ditentukan dari apa yang kita lakukan di pagi hari. Kalau pagi kita itu kita mengalami sesuatu yang buruk, atau mungkin kita pagi itu melakukan sesuatu yang tidak positif, kita tidak belajar menahan diri, kita marah-marah, kita eh, bad mood dan lain sebagainya. Itu akan menentukan sebagian besar bagaimana hari kita itu akan berjalan. Dan kalau misalnya setiap pagi kita mengalami hal-hal yang tadi ya, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak membangun, dan kita tidak belajar untuk mengendalikannya di waktu pagi itu, ya maka tidak ada yang namanya itu perubahan positif yang baik. Dan kalau tidak ada perubahan positif yang baik, mustahil kita akan bisa melakukan firman Tuhan. Dan juga dalam konteks ini kita kembali, ya, eh, raja-raja yang memerintah di Yehuda itu diminta untuk mengusahakan keadilan dimulai dari pagi hari. Kenapa? Karena Tuhan ingin keadilan itu berjalan setiap hari. Perubahan itu bukan hanya perubahan yang sementara saja, sehingga apa yang diinginkan oleh Tuhan dapat terlaksana dan terjadi di dalam kehidupan kerajaan Yehuda. Maka dari sini saya merenung. Kadang-kadang kita terjebak dalam sebuah pemikiran bahwa pertobatan dapat menghindarkan kita dari bencana besar. Kalau tidak seperti itu, maka buat apa kita bertobat? Ya kan? Kita susah-susah, capek-capek, berbenah diri, tetapi juga ya nggak ada perubahan apa-apa yang mentereng, justru tetap susah. Nah, tetapi melalui bagian dari yang sudah kita bahas tadi, yang sama-sama kita simak, kita diingatkan bahwa melakukan perintah Tuhan itu tidak selalu untuk menyelamatkan kita pada hari-hari malang yang akan kita alami. Namun justru disinilah pentingnya bagi kita tentang bagaimana kita mau mendekatkan diri kita pada keinginan Allah. Dan tentu saja Allah akan membantu kita memperbaiki neraka yang sudah tercipta oleh keegoisan manusia. Setidaknya kalau itu tidak bisa mengubah 100% dengan upaya kita dan kasih karunia Allah yang sudah digambarkan tadi melalui ayat-ayat yang telah dibahas, maka dunia boleh sedikit demi sedikit menciptakan suasana surgawi di mana Allah memerintah. Dan ini tentu saja dekat sekali dengan
perkataan yang ada di doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Relevansi, ya. Misalnya, akhir zaman itu ya memang pasti terjadi. Perbuatan baik kita ataupun upaya kita untuk menjadi serupa Kristus itu tidak akan menunda ataupun menghilangkan dari yang namanya itu hari kiamat. Ini ya. Maka daripada kita kemudian pesimis, membiarkan pikiran-pikiran pesimis itu eh, untuk ya sudahlah, biar aja lah rusak ya, rusak aja sudah. Ya. Dunia ini memang ditakdirkan untuk rusak. Daripada kita berpikir seperti itu, mari kita fokus pada pertobatan positif. Dari apa yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari neraka yang ada melalui setiap firman yang terintegrasi dengan baik dalam kehidupan kita. Sehingga ketika dunia ini kekurangan orang-orang yang dalam artian negatif egois, surga yang diinginkan Allah untuk tercipta di dunia ini boleh tercipta. Dan tentu saja setiap zaman punya nerakanya masing-masing. Tetapi jika kita berkomitmen untuk terus memulai pertobatan kita dari tindakan-tindakan kecil yang bisa kita lakukan, termasuk memberikan contoh bagi generasi-generasi yang ada di masa depan, entah itu anak kita, entah itu cucu kita, kita mengingatkan mereka untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan eh, inginkan, maka itu juga merupakan sebuah upaya kecil yang bisa kita lakukan. Dan ketika kita melakukan apa yang bisa kita kerjakan, kita juga boleh percaya bahwa apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan yang akan mengerjakan sisanya untuk orang-orang, baik itu entah itu yang ada di zaman kita maupun juga yang ada di masa depan dengan cara yang berbeda-beda tentunya. Kita lanjut kepada subpoin yang berikutnya, yaitu tentang metafora Allah tentang menghancurkan kesombongan. Di ayat yang ke-13 dikatakan, sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan, hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya yang memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Nah, pada bagian ini Yeremia melalui perkataan Tuhan menyindir tentang kesombongan Yehuda, yang mana mereka mengandalkan situasi atau posisi strategis yang ada di Yerusalem. Mereka pikir dengan adanya lereng-lereng itu, dengan adanya bukit-bukit yang melindungi mereka, siapa yang bisa menyerang mereka? Ya, tapi Tuhan bilang, oh tidak, tidak akan segampang itu kamu mengalami kenyamanan. Tuhan justru membalikkan kesombongan itu menjadi petaka bagi mereka. Jadi, menggantungkan diri saja pada hal-hal yang bersifat strategis dapat membuat kita rawan menjadi sombong. Dan untuk menjadikan kita lebih rendah hati, Tuhan tuh kadang mengizinkan hal-hal yang buruk. Tujuannya adalah untuk memusnahkan hal-hal yang kita anggap strategis itu dan menyadarkan kita bahwa hal-hal strategis yang kita banggakan ternyata ya masihlah rapuh dan sementara. Satu-satunya yang kekal adalah
pengharapan kita kepada Tuhan, kebergantungan kita kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang kekal, yang bisa diandalkan, baik itu di generasi kita maupun juga di waktu-waktu mendatang ketika kita punya keturunan. Jadi, segala sesuatu yang bersifat material ini ternyata sementara. Segala sesuatu yang kita sombongkan juga ternyata bersifat sementara. Itu tadi adalah Yeremia pasal 21. Sekarang kita lanjut ke dalam Yeremia pasal 22. Nah, poin berikutnya adalah egois versus berserah part 2. Di mana di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang kelima itu terjadi pengulangan perintah yang sudah ada di dalam Yeremia pasal 21 tadi. Itu mirip sekali. Nah, di dalam ayat yang 1 sampai 5 kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Raja Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya, orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Jadi ada pengulangan gitu ya, tentang bagaimana kerajaan Yehuda itu harus mengusahakan pemerintahan yang seadil-adilnya. Tidak boleh membiarkan sedikit pun kecurangan terjadi di sana. Ya. Tetapi kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang keempat sampai yang kelima, itu ada sebuah kalimat yang menarik, ya, di mana dikatakan bahwa nanti itu ketika kalian mau melakukan hal itu, nah, kalian ya akan mengalami hal yang baik tentu saja. Nah, apa hal baik yang ditulis di sana adalah ini, ya, di dalam ayat yang keempat, jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Ini melambangkan situasi yang sangat sukacita begitu ya, karena ada arak-arakan dari raja-raja yang duduk-duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Kereta dan kuda ini merupakan ya sebuah simbol kemakmuran, simbol kebanggaan, gitu ya, simbol kehormatan. Dan itu juga bukan hanya rajanya yang mengalami, tetapi juga pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi di ayat yang kelima itu kemudian membuat saya berpikir begini, gitu ya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah jika Raja Yehuda itu taat, istananya itu tidak akan menjadi reruntuhan? Padahal kan kehancuran Yehuda atas Babel itu sudah pasti terjadi dan tidak dapat dianulir. Entah itu Yehuda nanti mau taat ataupun mereka tidak jadi taat. Ya. Jadi apa sih maksudnya di dalam ayat yang kelima ini? Jika tetap jadi reruntuhan, maka apa maksudnya perkataan ini? Kan sudah hancur oleh Babel kan tadi. Nah, maksud dari perkataan ini adalah ketika pemerintahannya itu mau bertobat, maka ada ruang untuk belas kasihan Tuhan. Ini ya. Memang bencana yang akan mereka alami, yaitu tentang pembantaian oleh
negara Babel. Itu tidak bisa dihindari. Tetapi dari banyak skenario yang terburuk yang bisa dialami Yehuda di masa depan, ada skenario yang lebih baik yang sedang Tuhan siapkan untuk kerajaan Yehuda. Seandainya itu mereka itu mau mengupayakan diri untuk bertobat. Ya, skenario seperti apa yang akan Tuhan berikan? Yaitu hanya Tuhan yang tahu pasti. Tetapi setidaknya Tuhan sudah berjanji kondisi Yehuda yang nanti itu kalau mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan, kondisinya akan jauh lebih baik daripada yang kita tahu sekarang di dalam Alkitab. Oke, kita akan melanjut pada poin-poin berikutnya. Nah, ternyata memang pada akhirnya banyak dari orang-orang di kerajaan Yehuda itu tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita lanjut di dalam poin yang berikutnya, yaitu dari yang paling indah menjadi paling mengenaskan. Bagian ini diawali dengan metafora-metafora Allah di dalam ayat 6 sampai 9. Dalam ayat yang ke-6 sampai 9 dikatakan gitu ya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Jadi sebenarnya eh, pemaknaan dari Gilead dan Libanon ini adalah simbol keindahan, simbol kesuburan, simbol kemegahan di dalam budaya Ibrani, yang mana tidak akan ada kekurangan di sana. Pokoknya kelimpahan lah ya. Nah, di mana di sana itu Libanon dikenal dengan pohon-pohon arasnya yang megah. Nah, pohon aras ini juga ya pohon yang bukan pohon sembarangan, pohon yang cukup kuat pada zaman itu dan harganya lumayan mahal, simbol kemakmuran juga, gitu ya. Dan Gilead itu dikaitkan dengan tanahnya yang subur, sehingga apapun yang kita tanam, apapun yang mereka apa istilahnya mereka usahakan, tanaman-tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Dan kemudian Tuhan itu menyatakan bahwa istana Raja Yehuda yang sangat mulia di matanya, seperti daerah-daerah itu menunjukkan kedekatan emosional Tuhan terhadap Yerusalem dan istananya, tempat di mana seharusnya keadilan dan kebenaran itu ditegakkan karena segala sumber dayanya udah ada, sudah mumpuni. Tinggal bagaimana manusianya ini kemudian mengelola itu sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kepentingan rakyatnya. Tetapi justru ini itu dibalikkan dengan begitu rupa menjadi padang gurun. Artinya adalah tempat yang penuh dengan penderitaan. Wis kalau kalian tidak mau nurut ya sekalian aja yang sudah buruk tadi yang kalian perbuat, aku akan membuatnya jauh lebih buruk. Nah, apakah ini tindakan aktif Tuhan untuk menjadikan ini buruk? Saya rasa tidak sepenuhnya begitu, tetapi Tuhan lebih eh, mungkin pasif tidak mengintervensi apa yang mereka lakukan lagi sehingga sampai ke dalam ya kehancuran yang akan mereka alami. Selanjutnya, di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata, seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Kesimpulannya dari ayat-ayat yang ini, Tuhan itu memang Maha Pengasih, tetapi dalam soal kebenaran dan keadilan, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Ketika Tuhan sudah memberikan toleransi batas waktu untuk bertobat,
Ya, Tuhan akan menunggu. Tetapi ketika waktu yang diberikan itu sudah habis, bahkan ketika anak kesayangannya menjadi sombong, ya jangan harap Tuhan akan membiarkan anak itu luput dari yang namanya hukuman. Dan ya, ini juga menjadi perenungan bagi kita, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini adalah kehidupan yang ya jauh dari hal yang bersifat ekologis yang Tuhan berikan kepada kita. Alam yang indah ini kadang-kadang kita masih sering merusaknya dengan teknologi-teknologi yang kita buat, dengan sistem-sistem yang dibuat oleh ya orang-orang yang punya kekuasaan, dan kita justru juga mengikutinya. Ya. Nah, maka ya jangan salahkan bahwa krisis iklim dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi, termasuk apa yang sedang kita alami hari ini mungkin adalah dampak dari hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Tentang bagaimana kemudian semuanya pada bergantung sama AI dan tidak memperhatikan sistem untuk menyejahterakan manusia, dan ketika kebijakan itu berpusat kepada sebagian golongan saja, maka yang terjadi cepat atau lambat ya adalah kehancuran. Kita kembali lagi ke dalam pembahasan Alkitab, dan ini dilanjutkan dalam ya nubuat-nubuat tentang kemalangan para raja. Nah, siapa saja yang dibahas di sini? Yang dibahas di sini pertama adalah nubuat mengenai Yoahas di ayat yang 10 sampai ke 12. Di sana dikatakan, janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak akan lagi kembali, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Jadi, eh, kalau misalnya kita baca cuma sekilas begitu ya di dalam ayat yang ke 10 sampai 12 itu, di ayat yang ke 10 itu ada bagian yang membingungkan karena diterjemahkan di DLAI itu eh, dianya itu siapa gitu ya. Jadi ada dua macam dia yang disebutkan ini, tetapi tidak dijelaskan yang mana gitu ya. Jadi saya berikan di situ di dalam eh, bagian itu, yang pertama itu adalah Raja Yosia, dan yang kedua itu adalah Raja Yoahas di sini. Raja Yosia ini dia eh, mati ya di dalam negaranya, mati di tanah kelahirannya. Ya. Dan tentu saja ya wajar bagi seorang rakyat untuk berduka karena kematian dari rajanya. Tetapi justru di sini dalam Yeremia pasal 22 itu dijelaskan bahwa Tuhan ngasih tahu jangan berduka karena Yosia, tetapi lebih baiklah kamu itu lebih berduka untuk Yoahas. Yoahas ini anaknya Yosia, atau yang kalau di dalam terjemahan LAI dikatakan itu Raja Salum, ya, bin Yosia, Raja Yehuda. Ya. Kenapa? Karena dia itu pada akhirnya akan diasingkan, dan dia tidak akan pernah kembali lagi ke tanah kelahirannya, dan dia akan ya mati di tanah pengasingan itu, di mana itu adalah merupakan sebuah aib bagi seorang raja. Sehingga kalau disuruh milih memprioritaskan berduka untuk siapa, nah Tuhan mengatakan lebih baik berduka untuk anaknya Yosia, yaitu Yoahas. Ya, nah, mari kita lanjutkan. Selanjutnya, apalagi yang dikritik di sini, yaitu kritik kepada Yoyakim.
Nah, di situ katakan, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar, lebar, dan anjung yang lapang dan luas. Lalu menetas di dinding istana membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mengecatnya dengan cat merah. Sang kamu rajakah engkau? Jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras, tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju pada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan, dan kepada penganiayaan. Jadi di sini Allah membandingkan Yoyakim dengan Yosia. Ya, Yosia eh, adalah raja yang saleh dan peduli pada rakyatnya. Sedangkan Yoyakim ini adalah sosok yang berkebalikan. Sudah pelit, sombongnya, minta ampun. Akhirnya ya yang terjadi di sana adalah upah yang seharusnya dibayarkan untuk orang-orang yang membangun tidak dibayarkan dengan semestinya. Dan kena Yoyakim ditegur. Gitu ya. Kamu tuh loh bukan satu-satunya raja yang hebat. Bapakmu itu loh, dia juga dilimpahi kemewahan, ya. Tetapi dia bisa loh mengusahakan keadilan dan kebenaran. Nah, maka kemudian dijelaskan gitu ya, apa yang dituai Yoyakim dari perbuatannya tadi sudah tamak, kemudian dia tuh lalim juga gitu ya, tidak mengikuti perintah Tuhan. Maka yang terjadi di sini adalah eh, di ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Nah, pada bagian ini karena sangat kikir, Yoyakim itu mengalami kematian yang sangat hina dan tidak ada orang yang mau mencintainya. Kalimat penguburan keledai dalam ayat ini menekankan bahwa jasad Yoyakim sebagai seorang raja, bayangkan seorang raja itu akan diperlakukan seperti bangkai binatang. Karena di sana ya ada tradisi bahwa ketika keledai itu sebagai apa ya kendaraan untuk ya bekerja begitu ya itu eh, sudah mati ya udah langsung aja gitu ya dikubur dibuang nggak dipakai jadi diperlakukan benar-benar seperti binatang ya. Tidak dihormati tidak dicintai tidak dimakamkan sebagaimananya seorang raja seharusnya dimakamkan. Nah, selanjutnya di dalam ayat 20 sampai 23 itu dikatakan demikian. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Abarim. Sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu. Sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua yang mengembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras. Betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau,
kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Nah, pada bagian ini itu kembali lagi gitu ya dalam eh, sebuah perbandingan yang dilakukan Tuhan di dalam anafora-anafora itu tadi tentang Libanon, tentang pohon aras, tentang pokoknya kesuburan, kemewahan dan kemakmuran. Nah, di bagian ini Yoda akan mengalami jerit kesakitan yang sangat luar biasa menjelang Babel datang. Di sana dikatakan berteriaklah, berteriaklah. Nah, di situ mau mengatakan tentang bagaimana penderitaan yang luar biasa itu akan terjadi kepada orang-orang di kerajaan Yehuda. Kenapa? Ya, karena korupsi itu masih marak untuk dilakukan, penipuan masih marak dilakukan, dan karena mereka itu maunya melawan Babel, bukan menyerah seperti apa yang diinginkan Tuhan, meskipun sebenarnya Tuhan itu sudah eh, mengatakan bahwa mereka harus menyerah, mereka tidak mau dan akhirnya mereka menyesal. Tapi kata Tuhan, ketika kamu sudah menyesal, kamu sudah terlambat karena waktu keadaanmu masih baik dan aku masih berbicara panjang lebar dengan engkau, engkau tidak mendengarkan aku. Ya, terima saja hasil dari apa yang kamu lakukan, hasil dari ketidaktaatan itu. Jadi ini benar-benar sangat em, menusuk gitu ya di dalam hati dan pikiran kita. Semoga ya. Dan mari kita renungkan, ada berapa banyak teguran yang Tuhan lakukan kepada kita di saat kita masih dalam situasi yang lebih baik. Baik itu mungkin teguran itu melalui sesama kita yang Tuhan pakai, maupun juga teguran langsung dari Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Sudahkah kita benar-benar menggubrisnya dengan benar? Kita lanjut ke bagian berikutnya, masih tentang nasib dari raja-raja yang ada di Yehuda, yaitu nasib dari Raja Konya, yaitu anak Yoyakim. Di dalam ayat 24 dikatakan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda adalah sebagai cincin materai pada tangan kananku. Namun aku akan mencabut engkau. Nah, di ayat 24 dikatakan ada cincin materai ya. Nah, itu melambangkan sebuah otoritas dan kehormatan ilahi. Apalagi di situ dikatakan di tangan kanan, tangan yang bagi kebanyakan atau ya bagi seluruh orang timur pada zaman itu adalah simbol kebenaran, simbol kebaikan. Ya. Tapi karena apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang disimbolkan, maka Tuhan menyatakan bahwa meskipun Konya ini memiliki posisi yang penting, dia akan mencabut dan menyingkirkan dia. Ini menunjukkan keputusan ilahi yang tegas bahwa posisi duniawi tidak dapat menyelamatkan seorang dari penghukumannya. Ya, dari penghukuman Allah maksudnya, jika hidupnya ya tetap berbuat jahat. Kita lanjut ya, ayat 25 dikatakan, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan-tangan orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kastim. Jadi maknanya di sini Tuhan menyatakan konya itu akan dibuang ke negeri asing, yaitu Babel bersama dengan ibunya, Ratu Neusta. Ya, konya itu memang ditawan dan dibawa ke Babel di dalam dua Raja-Raja 24 ayat 15. Menariknya bahwa ya ternyata bukan hanya Raja Konya saja, tapi ibunya juga disebutkan. Ini bisa menunjukkan bahwa peran politik yang sangat besar dari ibunya itu juga mempengaruhi bagaimana Konya itu ya melakukan kejahatan-kejahatan selama memerintah di Yehuda. Ya 26 itu dikatakan, aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati, tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang atau suatu periuk yang tidak disukai orang?
Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Dalam bagian ini dijelaskan bahwa ya rakyat dari Yehuda ini akan mengalami pengasingan yang permanen. Ya karena apa ya? Karena rajanya juga ya diasingkan, otomatis rakyatnya juga kena. Dan konya itu digambarkan seperti periuk yang dipecahkan orang. Bayangkan, periuk. Periuk itu kan sudah wadah dari eh, tanah liat begitu ya. Wadah yang mungkin paling rapuh pada zaman itu. Dipecahkan orang lagi. Ibarat sudah kualitasnya jelek, tambah rusak. Ini. Nah, iya, dikatakan menjadi sosok raja yang tidak berguna dan menjadi bahan hujatan rakyat seumur hidup. Dan selanjutnya masih tentang konya. Dan di ayat 29 sampai 30 dikatakan, Hai negeri, negeri, hai negeri, negeri, dan negeri. Datanglah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang-orang yang tidak punya anak. Sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintahkan kembali ke Yehuda. Ini adalah deklarasi ilahi bahwa konya tidak akan ya melanjutkan garis kerajaan. Dia punya anak, tetapi anaknya tidak akan ada satupun yang jadi raja. Meskipun dia memiliki keturunan, misalnya ya Shealtiel, Zerubabel, tidak ada dari garis langsung ya konya yang akan menjadi raja di Israel lagi, ataupun juga ya di Yehuda. Namun menariknya, Zerubabel, cucu konya memang memimpin dalam masa pasca pembuangan, tapi tidak sebagai raja, melainkan sebagai gubernur. Nah, ini disebutkan di dalam Hagai pasal 1 ayat 1, di mana ini juga menunjukkan bahwa nubuatan Tuhan tergenapi secara spesifik. Dan kita akan melanjutkan eh, bagian yang selanjutnya di Yeremia pasal yang ke-23. Pasal 23 diawali dengan kritik kepada para gembala Israel yang tidak bertanggung jawab. Gembala yang dimaksud pada zaman itu adalah, ya, yang pertama adalah para pejabat pemerintahan, ya, seperti raja-raja dan bawahannya. Dan yang kedua itu jenis gembala yang merupakan pejabat spiritual. Dalam ayat 1 dan 2 kepada mereka Tuhan berkata, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu berfirmanlah Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita juga, ya, yang punya peran sebagai para gembala. Entah itu kita itu sebagai gembala yang menjabat dalam pemerintahan, entah kita itu adalah gembala yang menjabat dalam bidang spiritual, seperti saya misalnya, entah kita itu adalah gembala yang berperan di dalam keluarga kita masing-masing. Jika kita tidak bertanggung jawab pada sesuatu atau pribadi-pribadi yang kita gembalakan, ya Tuhan akan menghukum kita dengan pembalasannya. Maka jadilah gembala-gembala yang bertanggung jawab. Karena di dalam kitab Yeremia 23 tadi dikatakan, ya, bahwa gembala-gembala yang ada di Yehuda tadi yang tidak bertanggung jawab terhadap domba-dombanya akan dimusnahkan oleh Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan? Dalam ayat yang ketiga empat, 3 sampai dengan 4 maksud saya, mengatakan, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka.
sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di sini itu mau menekankan bahwa meskipun kemudian itu banyak gembala-gembala yang tadi itu dimusnahkan, Tuhan juga tidak akan membiarkan ini ya domba-domba yang tadi sudah ditelantarkan. Tuhan mengumpulkan sisa umat perjanjian, membawa mereka pada padang rumput yang dapat diartikan sebagai cara hidup yang benar, cara hidup yang baru, dan yang terakhir itu adalah pemeliharaan Tuhan secara fisik itu juga nampak. Sehingga mereka bisa beranak pinak melewati zaman dan segala pergumulan yang dihadapi untuk mengerjakan visi Allah di dalam dunia dan juga memilih orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengembalakan mereka. Jadi jangan merasa ketika kita dipakai Tuhan, kita kemudian sok-sokan begitu ya. Kalau nggak ada aku, siapa lagi? Kalau nggak ada aku, siapa? Gitu ya. Ya, jadi aku aman-aman aja lah. Gitu ya. Tuhan pasti akan tetap pakai aku, seberapapun aku itu buruk. Enggak. Ini Tuhan bisa mencongkel kita dari jabatan gembala kita. Tuhan bisa menggantikannya dengan orang-orang yang lebih bertanggung jawab untuk mengembalakan sosok yang kita abaikan. Maka hati-hati, hukuman Tuhan itu tidak main-main. Meskipun dengan kasihnya, ia juga akan mengembalakan orang-orang yang kita telantarkan. Oke, kita lanjut di dalam ayat-ayat yang berikutnya. Di poin yang berikutnya ada kabar mesianik bagi Israel. Di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang kedelapan dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikian firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Tuhan, keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Nah, ayat-ayat ini adalah serangkaian kabar baik yang Tuhan berikan setelah ya masa-masa yang suram tadi. Ini ya di situ dijelaskan tentang bagaimana sebenarnya ini digenapi ketika Yesus itu lahir. Ya, ketika Yesus lahir, ketika Yesus itu sudah memulai karyanya, maka ia akan mengusahakan keadilan. Ini ya, di mana itu disebutkan itu nas adil bagi Daud. Ini ya kan makanya eh, Tuhan Yesus itu kan melakukan banyak sekali eh, menolong orang-orang yang tidak berdaya, kemudian banyak mengkritik para pemimpin-pemimpin yang tidak semestinya melakukan tugas mereka. Itu di situ intinya maksudnya. Dan kemudian yang dikatakan di situ di dalam ayat yang ke-8 itu frasa dari eh, kalimat yang ada di kitab-kitab Taurat tentang ya Allah yang mengeluarkan Israel dari tanah Mesir itu diganti dengan frasa keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana telah menceraikan mereka. Ini ya, mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Ini mengacu kepada eh, selain orang-orang Yehuda, tapi juga orang-orang Samaria, yang mana itu juga berkaitan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria di dekat sumur. Oke, kita lanjut ke dalam poin yang berikutnya, yaitu tentang amoralitas nabi dan imam. Itu ada di ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya
yang ke-11, di mana ini nanti Yeremia akan menggunakan sebuah majas-majas yang ya cukup unik gitu ya. Di ayat yang ke-9 dikatakan, mengenai nabi-nabi hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina, sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini adalah majas hiperbola Yeremia untuk mengungkapkan ya betapa sedihnya Yeremia atas keadaan masyarakat. Di sana tadi ada kalimat seperti orang yang mabuk akan anggur. Ya. Dapat diartikan bahwa pada zaman itu orang yang mabuk ya memang orang yang dianggap gila. Ingat kisah Imam Eli dan Hana ketika ya Hana dikira mabuk gitu ya. Nah dikira perempuan gila. Hana bilang, aku bukan perempuan gila, aku bukan apa namanya perempuan yang mabuk, aku berdoa. Nah tapi ya ini fokusnya ke dalam eh, arti dari orang mabuk itu sendiri gitu ya. Di mana orang mabuk itu melambangkan ya orang ini kok aneh sih, berbeda dengan lingkungan sekitarnya yang artinya karena Yeremia itu terlalu setia mengikuti firman Allah yang kudus, ya dianggap ya kayak orang mabuk ya. Ya begitulah fenomena sosialnya memang dimanapun zamannya, ketika ada orang yang benar di kumpulan orang yang tidak benar ya, apalagi orang yang tidak benar itu banyak, maka yang berbeda sendiri akan dianggap ya seperti orang gila. Yang lain mencuri, yang lain berzina, lalu yang lain tidak tepat waktu, melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Kemudian ada satu orang yang kemudian perilakunya berlawanan dengan ya tradisi yang ada di sekitarnya yang sudah jahat itu. Maka ya orang sedikit tadilah yang dianggap sebagai orang gilanya. Tetapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Ada hukum alam yang pasti akan terjadi ketika manusia tidak berjalan seturut dengan citra Allah itu sendiri. Di dalam ayat yang berikutnya yaitu ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dikatakan, sebab itu jalan mereka akan seperti jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Jadi justru orang-orang yang harusnya Tuhan taruh untuk menegur ketidakbenaran malah menguatkan ketidakbenaran dari orang-orang yang berbuat tidak benar tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak memandang status apapun. Mau gelar kita itu bangsa pilihan Tuhan, mau kita itu memberi gelar pada diri kita kesayangannya Tuhan, mau kita itu ada di agama yang katanya itu pilihan Tuhan, tapi kalau perilaku kita itu bejat, tidak akan ada yang namanya pengecualian. Kalau kita tidak mau bertobat, ya lama-lama toleransi dari Tuhan akan habis dan suatu saat Tuhan akan mengizinkan kita tergelincir. Dan jika kita salah merespon kasih Tuhan, ya, sampai akhir hidup kita, kita akan binasa. Ini ya. Tetapi beda, misalnya kita tergelincir, kita sadar, kita bertobat. Kita lanjutkan pada poin yang selanjutnya. Poin yang selanjutnya yaitu tentang sanksi dari Tuhan.
Kita akan membaca di ayat yang ke-15 terlebih dahulu. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Oke, ipuh itu adalah getah beracun yang dihasilkan dari sebuah tanaman yang beracun. Nah, sedangkan kata racun yang dimaksud di dalam ayat ini tadi adalah air beracun. Jadi, sederhananya, Tuhan akan memberikan mereka itu makan getah beracun dan memberi mereka minum air beracun yang berarti itu adalah kematian. Bukan cuma kematian yang langsung, bukan seperti euthanasia yang kita tidak merasakan apapun, tetapi ini akan diberikan kematian yang perlahan-lahan dan penuh dengan siksaan. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah siksaan yang mengerikan. Kita langsung lompat ke poin yang berikutnya mengenai peringatan Tuhan pada orang awam tentang nabi palsu. Apa yang dilakukan para nabi palsu dalam bagian ini? Apa saja sih yang dilakukan? Gitu ya. Yang dilakukan itu kurang lebih adalah membalikan realitas dengan kalau istilah yang terkenal sekarang itu toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Nah, toxic positivity itu istilah yang muncul gara-gara ya pandemi COVID sebenarnya. Itu mengacu pada fenomena di mana orang-orang tuh ya terlalu ini mengajak untuk ya berlaku pokoknya harus positif positif sampai pada titik mengabaikan bahaya-bahaya yang sedang ada di sekitar kita seakan-akan semua yang kita alami semua pergumulan kita semua hal yang ya kita anggap nggak enak itu akan selesai kalau kita itu bersikap optimis dan selalu berpikir positif. Padahal justru sikap ini yang akan merusak kita. Karena apa? Karena kita menjadi tidak waspada dan kita juga tidak menjadi adaptif dalam meresponi bahaya di sekitar kita. Apalagi ada peringatan kita nggak ngerti gitu ya. Ibarat apa namanya bergerak eh, menyeberangi jalan tapi tidak lihat rambu lalu lintas gitu ya. Terus kemudian apa? Kemudian ada orang di sebelah kita yang bilang, oh enggak apa-apa kok, tenang aja gitu ya. Positif aja, ayo nyebrang gitu ya. Terus nyebrangnya ngawur. Ya, apa yang terjadi? Ya, akan ketabrak lah tentu saja. Akan kita akan celaka. Nah, dan ini mirip sekali dengan ayat yang akan kita baca di ayat 16. Gitu ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Saya kasih tebal ya di situ. Harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan-penglihatan rekaannya sendiri, bukan apa yang dari Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, oh tenang, oh malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan itulah ya, contoh dari pembalikan realitas yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Kita lanjutkan di ayat yang ke-18. Di ayat yang ke-18 itu dikatakan, sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapa yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Di sini Tuhan mau menegaskan melalui Yeremia bahwa jelas-jelas saja mereka berbuat begitu karena mereka ya bukan nabi yang asli. Nabi yang asli itu ya nabi yang hadir dalam percakapan yang sangat intim dan sakral dengan Tuhan. Ya mereka tidak dapat hadir dalam pertemuan itu kan karena mereka tidak berpusat pada firman Tuhan, tapi pada pengajaran akan popularitas, pengajaran akan pemenuhan hidupnya sendiri. Pokoknya udah kaya cukup. Ya, sehingga kalau mereka menyajikan fakta
Kalau mereka menyajikan kebenaran, ya mereka akan dibenci. Karena apa? Ya tadi, karena mereka sudah orang-orang itu akan orang-orang yang ada di sekitarnya itu sudah kena yang namanya toxic positivity, gitu ya. Sehingga mereka tidak lagi dapat membedakan mana bahaya yang akan datang bagi mereka. Yang penting viral, yang penting dapat akses, likes, supaya cuan. Ya, soal berkenan atau tidak kepada Tuhan, soal bahaya atau tidak bagi peradaban bangsaku, bodoh amat. Pada ayat selanjutnya, kita akan diarahkan pada realitas yang sesungguhnya, yang akan dialami oleh Yehuda. Yang mana mungkin juga sudah disebut di bagian-bagian yang sebelumnya. Kita akan melihat dari ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Di ayat yang ke-19 sampai 21 dikatakan, lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Melalui ayat 19 sampai 21 ini ada dua realitas yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Yang pertama, penghukuman Tuhan itu akan tetap berjalan sampai rencananya tergenapi. Akan ada banyak bencana yang Allah izinkan untuk hadir, termasuk ya tadi eh, apa namanya yang dianalogikan dalam bentuk bencana-bencana alam tadi ya. Tetapi juga ada banyak rencana Allah, termasuk nubuat-nubuat mesianik tadi. Ya. Dan yang paling penting dalam rencana itu tujuannya adalah yaitu supaya umatnya bisa lebih rendah hati dan juga menghormati serta melakukan firman Tuhan dengan setia di bumi yang penuh dengan derita ini. Sampai langit dan bumi yang baru itu turun ke bumi. Ya. Jadi penderitaan-penderitaan ini itu adalah supaya kita belajar untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah tentang bagaimana nabi-nabi yang tadinya giat sekali menyebarkan toxic positivity, Tuhan sudah bilang, mereka itu bukan suruhanku, mereka itu bukan suruhan dari Allah, melainkan pengacau dari rencana Allah. Tapi ada yang bisa kita soroti kembali setelah ini. Meskipun kelakuan mereka begitu dalam lubuk hati terdalam Allah, ini ya, dalam lubuk hati terdalam Allah, Allah tetap mengasihi mereka. Dalam ayat yang 22 dikatakan, sekiranya mereka hadir dalam musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat, dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Ini di dalam ayat yang ke-23 hingga ayat yang 24 juga disampaikan ada yang serupa. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Sampai ayat 24. Dalam pasal 23 ini kita disajikan betapa Tuhan ini memang benar-benar adalah seorang gembala yang tetap memperhatikan meskipun ya yang diperhatikan tidak memperhatikan mereka. Ya. Yang bisa memantau kedalaman hati mereka sedekat apapun umatnya sedang berada di bait Allah maupun sejauh apapun mereka jauh dari bait Allah. Karena eh, orang orang-orang Israel maupun orang-orang Yehuda itu punya pemikiran bahwa ya di bait Allah itu Tuhan itu kami merasa dekat dengan Tuhan gitu ya. Kalau di luar di bait Allah, nah itu sudah jauh lagi dari Tuhan kayak gitu. Nah,
Maka, gitu ya, adakah kita juga sedang dalam situasi yang seperti ini? Jika iya, mari kita segera bertobat, meresponi cintanya yang besar, seburuk apapun kelakuan kita. Kemudian, dalam subpoin yang berikutnya, itu dikatakan ada mimpi palsu. Ya. Dan dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27 itu dikatakan, Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang. Sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Jadi pesan firman Tuhan itu dikorbankan dengan pesan-pesan Baal untuk apa? Mengejar popularitas yang terkenal pada saat itu. Apa yang terkenal pada saat itu? Yang populer pada saat itu? Ya, penyembahan terhadap Baal. Kemudian di apa dikombinasikan dibuatlah cerita-cerita tentang mimpi nubuat yang sukses-sukses, yang baik-baik, yang tadi itu yang menimbulkan kita itu punya perasaan toxic positivity, gitu ya. Jadi mimpi palsu itu tujuannya. Jadi kalau kita menemui orang-orang yang suka ngarang-ngarang mimpi, dikit-dikit ngomong aku bernubuat, oh aku dapat mimpi, gitu ya. Jangan langsung percaya. Karena apa? Bisa jadi itu tipuan. Tapi saya juga bilang jangan dipercaya sama sekali. Karena ya siapa tahu itu kan memang nabi. Nah, terus bagaimana solusinya? Ya kita uji, gitu ya. Apakah itu nabi Tuhan atau nabi palsu? Karena kalau nabi Tuhan yang ngomong, ya, itu pasti akan terjadi. Kalau Nabi palsu yang ngomong, nah itu belum tentu terjadi. Kalau tidak terjadi, ya berarti itu Nabi palsu yang menghadirkan mimpi palsu. Nah, kemudian di ayat yang ke-28 itu kita masuk dalam subpoin Nabi Tuhan dan Nabi palsu. Ya, dijelaskan Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan Nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Nah, pada bagian ini jerami menggambarkan nabi palsu yang perkataannya itu tanpa nutrisi dan ditakdirkan untuk jadi bahan pembakaran. Ini ya. Jadi jerami ya dipakai buat apa lagi? Ya dibuat bahan bakar. Sedangkan gandum itu mewakili nabi Tuhan yang perkataannya jauh lebih bernilai dan membawa banyak manfaat. Ya, gandum kan memangnya ya yang bernilai lebih tinggi daripada jerami, gitu ya. Baik secara harga, baik secara nutrisi. Nah, kita lanjut di dalam eh, poin perlawanan Tuhan dalam memperlengkapi umat dengan firman. Pada bagian sebelumnya Tuhan mengekspresikan kemarahannya dalam bentuk penghukuman langsung kepada pelaku. Dan dalam bagian ini kita akan disajikan gambaran tentang Tuhan yang mulai melakukan perlawanan terhadap penyesatan menggunakan umat-umat yang masih berusaha atau berjuang untuk taat dan setia dengan firman di segala zaman sebelum pembantaian di Babel ini, ya, pembantaian oleh Babel maksud saya, dan juga setelah peristiwa itu. Ya. Di dalam eh, subpoin yang pertama, Tuhan sang senjata pamungkas melalui firman di dalam ayat 29 sampai 32. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan dan yang menceritakan serta
menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualannya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Ini ya. Jadi Tuhan ini benar-benar menguraikan dengan sangat jelas gitu ya. Ini nabi palsu itu ciri-cirinya kayak apa? Ini ya. Berkaitan lagi dengan yang tadi itu ya, jerami dan gandum. Ya, nabi palsu dikaitkan dengan jerami yang tidak berguna. Hmm. Dan ya, ada banyak hal di sini yang dibahas gitu ya. Terutama pada bagian ini Tuhan digambarkan bergerak secara terang-terangan lewat orang-orang yang benar untuk melawan nabi-nabi palsu. Ya, yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Jadi barang siapa yang suka bernubuat palsu demi popularitas mereka saja. Ini ya, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menganggap mereka itu adalah pencuri dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Dengan keadaan yang seperti ini, Tuhan akan menghukum mereka. Pada bagian berikutnya, Tuhan memberikan instruksi kepada orang-orang benar yang masih setia pada firman Tuhan untuk melakukan sebuah perlawanan kecil terhadap nabi palsu. Mari kita perhatikan ayat 33 sampai dengan ayat 37. Sana dikatakan, apabila bangsa ini, baik nabi ataupun imam, bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikian firman Tuhan. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan kepada orang itu dan kepada keluarganya akan kulakukan pembalasan. Beginilah harus kamu katakan, ya, masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan? Atau apakah firman Tuhan? Tapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan, janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Beginilah engkau harus berkata-kata kepada Nabi. Apakah jawab Tuhan kepadamu? Atau apakah firman Tuhan? Nah, di ayat 33 sampai 34 ini Tuhan menyuruh orang-orang yang ditanyai, ya, orang-orang yang setia kepada Tuhan ini ditanyai oleh orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, ya, untuk menyalahkan balik pihak yang bertanya. Apa yang dibebankan firman Tuhan? Kamu bebannya. Ya, wajem ngomongnya. Terus kemudian di ayat yang ke 35 sampai 37, Tuhan itu menyuruh orang-orang benar untuk menjawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan. Atau kalau sekarang itu kita kenal dengan eh, metode Sokratik atau Sokratik Method, di mana bagian ini menunjukkan bahwa ketika ya eh, kita setia kepada Tuhan, kita itu diberikan hak untuk tidak diam saja. Ketika ada orang yang tidak setia itu ingin menjebak kita, gitu ya. Nah, misalnya apa tadi kata-kata yang di highlight itu, apakah ya, jawab Tuhan atau apakah firman Tuhan? Di ayat yang ke 37 itu misalnya beginilah engkau harus berkata kepada nabi. Apakah jawab Tuhan kepadamu atau apakah firman Tuhan? Nah, maksudnya apa? Tuhan ingin kita mengajukan pertanyaan yang membuat lawan bicara kita itu berpikir sendiri gitu, memunculkan pemikirannya yang betul itu sebenarnya seperti apa. Nah, dan metode ini itu juga dipakai ini ya, di dalam kisah di Perjanjian Baru. Ini ketika Tuhan Yesus menggunakan koin untuk menjelaskan tentang hak yang harus diperoleh kaisar dan hak yang harus diperoleh oleh Tuhan. Di sana Tuhan menggali jawaban dengan sebuah koin, ya, kemudian menanyakan ini gambar siapa, ini annya siapa, ya, kaisar gitu ya. Orang-orang menjawab kaisar, kaisar. Ya berarti sudah tahu kan bahwa
apa namanya memberikan pajak kepada kaisar itu wajib. Tetapi kepada Tuhan itu juga merupakan kewajiban yang harus tetap dilakukan. Nah, ini adalah metode yang serupa digunakan oleh Tuhan Yesus ini ya. Dan ini juga ada di dalam kitab Yeremia. Nah, itu tadi sampai dengan pas ayat 37. Dan kita sampai kepada peringatan serius yang diberikan oleh Tuhan itu di dalam ayat 38 sampai ayatnya yang ke-40. Dalam ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40 itu dikatakan demikian. Tapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan, itu sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku. Kamu serta kota yang telah aku berikan kepadamu dan kepada nenek moyang itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Apa yang dikatakan Tuhan pada bagian ini menjelaskan tentang ternyata ada loh orang-orang yang alergi mendengarkan firman Tuhan. Ada kemudian karena menyesuaikan dengan orang-orang yang alergi untuk mendengarkan firman Tuhan, kemudian ya mengorbankan sesuatu-sesuatu itu em, supaya ya cuman membuat senang aja, enak di telinga. Ini ya. Saya mengungkapkan ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa dalam menyampaikan firman Tuhan, kita tidak boleh memakai games ataupun menggunakan metode yang menyenangkan. Tidak, ini ya. Saya tidak bermaksud juga mengatakan bahwa rekreasi berkedok kegiatan rohani itu tidak boleh dilakukan. Menurut saya, semua hal yang tadi itu punya peruntukannya masing-masing. Yaitu untuk apa ya? Untuk mengangkat nilai keakraban, mengangkat nilai solidaritas, mengangkat nilai apa namanya? Ya, sukacita gitu ya, saling mengasihi dan lain sebagainya. Tetapi kita juga perlu waspada. Bisa jadi kalau kita terus-terusan cuman pakai metode yang seperti itu, kita tuh malah jadi ketergantungan sama metode-metode yang seperti itu. Maka hal seperti ini perlu diseimbangkan dengan kemauan kita untuk bersusah-susah sedikit mendengarkan khotbah yang agak sulit dan berat. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang alergi kepada firman Tuhan dan tidak bernasib sama seperti orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat 38 sampai 40 tadi, yang mana mereka itu dihukum oleh Tuhan karena terlalu banyak mengurangi porsi firman Tuhan dalam kehidupan mereka, terlalu banyak mendengarkan ya khotbah-khotbah yang apa namanya ya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saya juga ini ya punya pendapat bahwa terlalu banyak mendengarkan khotbah yang berat saja itu juga tidak baik karena kita akan kehilangan kemampuan kita tentang cara membangun jembatan dengan bahasa-bahasa yang sederhana untuk menjangkau orang-orang yang mungkin pikirannya juga masih sederhana. Seperti ini ya, ada yang tertulis di dalam Alkitab, saya lupa alamatnya di mana. Dia tapi mengatakan yang satu kamu pegang, tapi yang lain jangan diabaikan. Nah, ini di situ, gitu ya. Penting bagi kita sebagai pendengar firman Tuhan dan penting bagi kita sebagai pembawa pesan dari firman Tuhan itu untuk intinya berhati-hati dan bertanggung jawab atas apa yang kita dengarkan dan apa yang kita sampaikan kepada para pendengar. Sehingga apa? Yaitu karena dikatakan kan apa? Eh tadi setiap kalimat yang keluar itu akan ditanggungkan kepada kita. Nah, ini kan mirip ini ya, seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus yang ngomong kalau kalian menyesatkan anak-anak kecil ini lebih baik kalian itu digantungkan dengan kilangan kemudian diceburkan ke laut. Nah, itu adalah
Ya, sebuah penjelasan yang bisa saya berikan tentang ayat 38 sampai 40 ini, gitu ya. Bahwa ya tidak ada hal yang baik yang akan terjadi ketika kita itu tidak taat kepada Tuhan. Ketika kita cuman memikirkan rencana kita sendiri. Ketika kita melupakan apa yang Tuhan mau dan lebih fokus kepada apa yang diberhalakan oleh manusia. Ya, yang terjadi hanyalah aib yang kekal dan noda kekal yang tidak akan terlupakan. Kiranya PA ini boleh menjadi berkat untuk kita semua dan jangan lupa untuk tetap menyimak perspektif eh, dari Pak Lindra tentang bahan PA kita hari ini dari Yeremia pasal 21 sampai 23 supaya kita juga bisa melihat perspektif yang unik dan berbeda dari Pak Lindra tentang kekayaan firman Tuhan dalam kitab Yeremia 21 sampai 23 ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami diingatkan bahwa Tuhan menginginkan kami mengusahakan keadilan, Tuhan ingin kami taat, Tuhan ingin kami untuk menyerahkan ego kami ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga boleh dibentuk menjadi rendah hati dan boleh belajar bertobat dan taat. Kami juga diingatkan tentang bahaya tentang nabi-nabi palsu, dan kami diingatkan untuk selektif dalam menerima konten-konten rohani yang ada di dalam sosial media kami, ataupun juga di dalam komunitas kami. Sehingga kami boleh membedakan mana yang perkataan Tuhan, mana yang cuma sekadar perkataan kosong yang dibalut dengan motif, yaitu memperkaya diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli apakah orang lain itu akan setia kepada Tuhan atau tidak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.